sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami di lembaga legislatif. Ketika kita menerima aspirasi dari masyarakat, kita harus menindaklanjuti aspirasi itu. Sehingga tahapan ini itu tahapan di mana kita fokus ke 80% dan 20%. Tidak usah lagi bicara kuota ini belum terakomodir, kuota ini belum terakomodir, kami SKD, tidak usah. Sekarang sudah datang kepada posisi di mana 80%, 20%. 80% itu ternyata teman-teman yang setelah diumumkan oleh BPKSDM, teman-teman temukan bahwa ada sekitar 28 nama. 28 nama itu diduga bahwa mereka adalah teman-teman non-UAP yang ambil jatahnya UAP. Sehingga kalau kita tinggalkan itu berlanjut kan itu kan isu-isu itu beredar di luar sana. Kita bilang tidak bisa. Hari ini juga kita DPR bergerak sehingga DPR menyurati BPKSDM turun hari ini dengan PJ Sekda. Dan mereka langsung bawa teknis mereka, tim datanya mereka, dan mereka bisa memaparkan di depan kami sehingga kami juga mengikuti satu persatu. Jadi nomor 1 sampai 8 yang kita permasalahkan untuk teman-teman CPNS yang tidak puas itu, mereka juga kita undang masuk. Jadi kita lihat datanya. Oh ternyata ketika kita jalan itu sama-sama, kita dapati bahwa ada mamanya UAP, bapaknya non UAP. Ada bapaknya UAP, mamanya non UAP. Nah, itu yang tidak ini. Kalau misalnya teman-teman ini bapaknya itu non UAP, mamanya non UAP, kan pasti famnya kan terikut kalau ke bapaknya. Jadi kan dikira itu adalah non UAP, sehingga teman-teman ini minta kepastian. Itu yang kita lakukan. Dan kita dapati, memang kita dapati di dalam 28 ini ada 3 atau 4 nama yang kita duga kita masih duga ini bahwa mereka bukan orang asli Papua. Nah, mungkin mereka hanya lama di Nabire ataupun di Papua Tengah sehingga mereka lulus nama-namanya. Tapi 4 ini juga harus menjadi tolak ukur. Kita harus pastikan benar-benar kalau memang bukan orang asli Papua, dia lama, kan kuotanya ada 20% itu bisa diakomodir di sana. Kenapa harus masuk ke sini? Kalau begitu memang harus dicoret ataupun diminimalisir dan penggantinya dikasih naik. Itu yang kita pastikan, dan itu adalah hak kami sebagai hak fungsi kontrol kami. Jadi ketika ada isu-isu di luar sana mengatakan bahwa DPR tidak kerja baik ataupun ini apa segala macam, saya meluruskan bahwa tidak. Kami anggota DPR, meskipun alat kelengkapan kami dan pimpinan definitif belum ada, tapi kami betul-betul bekerja keras. Ketika ada aspirasi, malam di mana ada kegiatan pemberontakan ataupun pemalangan, kami turun di sana sehingga kami bisa merangkul informasi dan kita jalan. Jadi itu yang kita lakukan hari ini teman-teman di lembaga legislatif, dan kita sudah clearkan ada 4 nama itu yang butuh pendalaman. Kami juga menagih janji PJ Gubernur. Jadi waktu itu pertemuan bersama PJ Gubernur sudah sampaikan ketika ada nama ataupun teman-teman temukan non UAP yang ambil haknya UAP, lapor kepada saya langsung coret hari itu juga. Itu tindak lanjut kata-kata itu yang hari ini kita lakukan, sehingga harapan kami ketika 4 orang itu kita temukan mereka adalah nama-namanya bukan orang asli Papua, itu kita buktikan dengan kartu keluarganya juga baru dibuat. Ini ada kejanggalan-kejanggalan yang kami lihat memang bahaya, dan kami minta ketegasan dari PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah ketika melihat keadaan-keadaan seperti begini. Tugas kami sudah selesai, kami sudah memastikan bahwa 80% harus orang Papua. Ketika ada kurang, eksekusinya ke PJ Bupati Gubernur dengan rombongan dinas terkait. Kami legislatif sudah selesai. Tinggal ke depan harapan yang menjadi teman-teman yang masih tidak puas itu terus menjadi doa kami dan perjuangan kami untuk kami perjuangkan ke depan agar Menpan RB bisa mengakomodir. Saya kira seperti itu.